traders, selamat datang di Didimax Forex Insight, di mana kami menyediakan analisis mendalam mengenai data ekonomi penting yang akan dirilis di minggu ini, mulai dari CB Consumer Confidence di AS hingga GDP Kanada dan PMI Manufaktur China. Kami akan mengeksplorasi bagaimana data ini dapat mempengaruhi pergerakan pasar forex dan membantu kamu untuk membuat keputusan trading yang lebih baik. So, siapkan catatan kamu dan mari kita mulai. Halo Miss Dina, Halo. gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, kita bertemu lagi ya Miss di Didimax Forex Insight dan mungkin akan memberikan sedikitnya banyak wawasan kepada sobat trader di YouTube. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama ya Miss, mengenai GBP di Bank Holiday. Nah, pertanyaannya, bagaimana pengaruh Bank Holiday di Inggris terhadap pasar forex? Pada hari libur bank di Inggris, volume perdagangan GBP biasanya tuh jauh lebih rendah. Nah, yang dapat menyebabkan pergerakan harga yang lebih tidak menentu ya, atau volatilitas meningkat karena likuiditas pasar yang terbatas. Dan data teknikal menunjukkan bahwa GBP USD pekan lalu itu berkisar di antara support di area level support di 1.3100 dan juga level resisten di 1.3250 ya. Dan jika resistennya ini tertembus, kemungkinan akan menjadi signal bullish yang kuat. Namun dengan volatilitas yang diharapkan rendah, trader mungkin lebih memilih untuk tidak membuka posisi baru di GBP atau fokus pada strategi trading jangka pendek untuk memanfaatkan fluktuasi kecil di dalam rentang harga ini. Oke, seperti itu ya traders. Next question, ini mengenai CB Consumer Confidence ya, atau di pair USD. Nah, Miss, pertanyaannya, apa dampak dari data CB Consumer Confidence AS terhadap pasar forex? Oke, indeks kepercayaan konsumen CB merupakan indikator penting ya, yang sering memberikan sinyal awal mengenai kondisi ekonomi Amerika Serikat. Nah, angka yang lebih tinggi dari perkiraan, misalnya di atas 101, nah itu dapat memberikan dorongan positif terhadap US dollar, terutama terhadap mata uang dengan imbal hasil yang lebih rendah seperti euro dan yen kayak gitu kan ya, karena hal ini mengindikasikan ya bahwa konsumen tuh memiliki pandangan optimis terhadap ekonomi kayak gitu kan, yang berpotensi meningkatkan konsumsi dan juga pertumbuhan ekonomi. Nah, secara teknikal pasangan mata uang euro USD pekan lalu itu menunjukkan pola konsolidasi di mana support itu kuat terlihat di sekitar 1.1050 dan resisten utamanya itu berada di sekitar 1.1180 ya. Nah, jika data menunjukkan peningkatan signifikan dalam kepercayaan konsumen tersebut, nah ini bisa jadi memicu tekanan jual lebih lanjut ya pada euro USD, dan trader itu dapat mempertimbangkan untuk membuka posisi sell dengan target penurunan menuju area support di 1.1050. Nah, namun jika volatilitas yang mungkin meningkat setelah rilis data, penting untuk menetapkan stop loss-nya juga, yang di mana level 1.1180 itu sebagai resisten utama dapat berfungsi sebagai batas resiko yang efektif juga. Nah, jika resisten ini ketembus, nah ada resiko pembalikan arah yang dapat merugikan posisi short gitu. Oke, seperti itu ya traders. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya Miss, mengenai CPI Y2Y dari Australian Dollar. Nah, pertanyaannya, mengapa data CPI Australia ini penting untuk AUD? Oke, CPI Australia itu adalah indikator kunci inflasi yang sangat diperhatikan oleh Reserve Bank of Australia atau RBA ya, dalam menentukan kebijakan moneternya. Nah, jika data CPI-nya keluar lebih tinggi dari ekspektasi, misalnya di atas 3,7%, nah hal ini tuh dapat memberikan dorongan positif bagi Aussie dollar. Aussie dollar. Nah, karena meningkatkan kemungkinan kenaikan suku bunga oleh RBA itu sendiri, yang pada gilirannya itu dapat memperkuat AUD terhadap dolar Amerika gitu. Nah, secara teknikal pasangan mata uang AUD USD itu minggu lalu menunjukkan pergerakan yang naik ya, dengan level support kuat tuh di sekitar 0.67314 dan resisten utamanya tuh berada di
0,68276. Nah, jika data CPI-nya itu menunjukkan inflasi yang lebih tinggi, nah ini bisa memicu kenaikan lebih lanjut untuk AUD USD. Dan trader tuh dapat mempertimbangkan untuk membuka posisi buy dengan target kenaikan menuju area resisten di 0,68276 kayak gitu. Namun mengingat volatilitas yang mungkin meningkat setelah rilis data, penting juga untuk menetapkan stop loss gitu kan ya, yang tepat di mana level 0,67314 itu sebagai support utama ya, dapat berfungsi sebagai batas risiko yang efektif juga. Nah, jika support ini ditembus, ya ada resiko pembalikan arah yang dapat merugikan posisi long atau buy kayak gitu. Oke, lanjutnya ini ke pertanyaan selanjutnya. Ini mengenai Jerman Prelim CPI month to month atau di per euro. Nah, pertanyaannya, apa yang diharapkan dari data inflasi awal Jerman, Miss? Oke. Preliminary CPI Jerman itu memberikan wawasan awal tentang tekanan inflasi di ekonomi terbesar zona euro. Nah, inflasi yang lebih tinggi dari ekspektasi, misalnya di atas 0,4%, dapat memperkuat euro ya, karena meningkatkan ekspektasi bahwa ECB itu akan mempertahankan kebijakan moneternya yang lebih ketat. Nah, secara teknikalnya Euro USD itu di pekan lalu menunjukkan level support di sekitar 1,10970 dan juga resisten di sekitar 1,12020 ya. Itu berdasarkan garis horizontal pada grafik ya. Nah, sebaliknya jika CPI-nya jauh lebih rendah dari perkiraan, nah maka Euro USD ini kemungkinan akan melemah ya, dengan target penurunannya menuju area support di 1,10970. Nah, stop loss bisa ditempatkan di atas level resisten di 1,12020 untuk mengelola resikonya gitu. Oke, sampai itu ya. Mungkin tadi sudah diinfokan juga acuan untuk tradingnya ya. Ya. Oke, next question ini Miss mengenai Prelim GDP, Q2Q dan employment claims dari US dollar. Nah, pertanyaannya, bagaimana data GDP dan klaim pengangguran AS mempengaruhi pasar forex? Oke, GDP Amerika Serikat dan klaim pengangguran itu adalah indikator ekonomi utama yang memberikan gambaran kekuatan ekonomi Amerika Serikat. Nah, jika data GDP-nya itu jauh lebih tinggi dari perkiraan, misalnya di atas 2%, ini menunjukkan pertumbuhan ekonominya kuat kayak gitu kan, yang cenderung memperkuat US dollar kayak gitu. Nah, sebaliknya klaim pengangguran yang lebih rendah, misalnya di bawah 230K, nah itu mencerminkan pasar tenaga kerja yang sehat, yang juga mendukung penguatan US dollar. Nah, berdasarkan grafik H4 pasangan US dollar yen atau UJ ya, USD JPY, harga saat ini tuh berada dalam tren penurunannya yang signifikan setelah mencapai level tertinggi di harga 162.230 ya. Support utamanya itu terletak di 140.372 yang fungsinya sebagai level psikologis penting. Nah, dalam konteks ini, jika data GBP menunjukkan pertumbuhan yang lebih kuat dari perkiraan dan klaim pengangguran yang lebih rendah, kemungkinan besar US dollar itu akan menguat. Nah, mendorong pasangan UJ atau USD Yen JPY untuk menguji kembali level-level Fibonacci retracement-nya. Nah, level Fibonacci 50%-nya itu berada di area sekitar 148.240 ya. Yang dapat menjadi resisten potensial juga. Nah, jika data ekonominya mendukung penguatan US dollar, trader juga bisa mempertimbangkan untuk posisi buy di dekat level support di 140.372 ya, dengan target di resisten Fibonacci 50% di 148.240. Nah, stop loss-nya itu bisa taruh di level support utama, yaitu di harga 140.372. Nah, pergerakan ini juga sejalan dengan ekspektasi data ekonomi positif yang dapat memperkuat US dollar.
Oke, seperti itu. Next question ya, Miss. Ini mengenai CPI flash estimates atau di euro. Nah, pertanyaannya, mengapa data inflasi zona euro ini penting? Oke, CPI flash estimate zona euro merupakan salah satu salah satu indikator ekonomi utama yang berdampak signifikan juga pada keputusan kebijakan moneter di ECB. Gitu. Jika inflasi berada di atas ekspektasi, misalnya melebihi angka 3,5%, hal ini dapat memperkuat euronya karena akan meningkatkan ekspektasi mengenai pengetatan kebijakan moneter yang lebih lanjut oleh ECB. Nah, berdasarkan analisis teknikal terbaru pada pasangan Euro USD ini, support utama saat ini berada di level harga 1.10700 dan juga level resisten terdekatnya itu terlihat di 1.11655. Nah, jika data CPI-nya itu menunjukkan hasil yang lebih tinggi dari perkiraan, hal ini dapat memicu pergerakan bullish atau naik ya, kenaikan pada Euro USD, pasangan Euro USD ya. Dalam skenario ini tuh trader dapat mempertimbangkan juga untuk membuka posisi long atau buy ya, dengan target resistennya di 1.11655 dan menetapkan stop loss di bawah level support di 1.10700 guna untuk mengelola resiko dengan baik. Nah, penting juga untuk terus memantau rilis data CPI-nya dan juga mempertimbangkan volatilitas yang mungkin terjadi dalam pasar terkait dengan ekspektasi kebijakan moneter ECB. Oke, seperti itu ya traders. Nah, lanjut ini Miss mengenai data yang akan dirilis hari Jumat 30 Agustus mengenai GDP month to month CAD dan Core PCE Price Index month to month USD. Nah, apa dampaknya pada CAD dan USD Miss? Oke, berdasarkan analisis grafik USD CAD atau UCAD ya yang terbaru, ada beberapa level teknikal kunci yang perlu kita perhatikan. Nah, saat ini level support itu berada di sekitar 1.35418 ya, yang merupakan titik penting jika harga mengalami penurunan yang jauh lebih lanjut. Nah, di sisi lain kita juga memiliki beberapa level resisten yang signifikan juga dengan 1.35852 sebagai resisten pertama, kemudian di 1.36597 sebagai target yang kedua dan 1.37031 sebagai target ketiga jika momentum buy-nya atau bullish-nya itu terus berlanjut gitu. Nah, dalam skenario di mana data PCE AS lebih tinggi dari ekspektasi dan GDP Kanadanya itu juga menunjukkan hasil yang mengecewakan, nah saya akan mempertimbangkan untuk masuk posisi long atau buy ya pada USD CAD. Nah, strategi yang bisa digunakan adalah yang pertama untuk entry itu pada atau dekat level support di area 1.35418 jika harga menunjukkan tanda-tanda pantulan. Nah, target pertama itu di resisten yang di 1.35852. Nah, jika berhasil menembus resisten ini, kita bisa mempertimbangkan juga untuk menahan posisi hingga resisten kedua di 1.36597 atau bahkan di resisten ketiga ya di 1.37031. Dengan stop lossnya itu ditempatkan sedikit di bawah level support di 1.35418 untuk meminimalkan resiko. Selain itu, saya akan memonitor juga reaksi harga terhadap data ekonomi yang akan dirilis ya, serta memperhatikan juga signal teknikal lainnya seperti pola candlestick atau volume trading sebelum memutuskan eksekusi. Nah, ini adalah pendekatan yang disiplin dalam pengelolaan resiko ya dan memaksimalkan potensi profit seperti itu. Oke, ini kita memasuki ke pertanyaan terakhir mungkin ya Miss mengenai manufaktur PMI CNY. Nah, bagaimana data PMI manufaktur China dapat mempengaruhi pergerakan XAU-USD? Nah, menjelang rilis data PMI manufaktur di China pada Sabtu 31 Agustus 2024, kita perlu memahami dampaknya juga terhadap pergerakan XAU-USD ya atau emas. Nah,
PMI manufaktur Cina itu juga adalah salah satu indikator penting yang mencerminkan kesehatan sektor manufaktur di Cina ya, yang merupakan perekonomian terbesar kedua ya di dunia. Nah, jika data PMI-nya ini keluar jauh lebih tinggi dari ekspektasi pasar, misalnya di atas 50, ini menunjukkan ekspansi di sektor manufaktur yang cenderung meningkatkan sentimen resiko global ya. Nah, dalam skenario ini permintaan untuk aset-aset safe haven seperti emas itu bisa menurun gitu kan, berpotensi menekan harga di XAUUSD atau emas. Nah, sebaliknya jika data PMI-nya itu menunjukkan kontraksi atau hasil yang lebih buruk dari ekspansinya, nah ini bisa meningkatkan ketidakpastian di pasar global. Dalam kondisi seperti ini, investor biasanya akan mencari perlindungan pada aset yang lebih aman seperti emas, yang bisa mendorong kenaikan atau bullish di XAUUSD. Gitu. Nah, sekarang mari kita lihat data teknikal untuk mendukung analisis ini ya. Yang pertama, support saat ini tuh XAUUSD memiliki support dinamis yang kuat di sekitar harga 2507 ya. Nah, ini merupakan area penting juga untuk memantau kenaikan atau kekuatan tren naik ya. Kayak gitu. Nah, terus juga ada area demand yang signifikan juga di area 2472 dan juga 2480 yang itu bisa menjadi area akumulasi jika terjadi koreksi harga. Nah, resisten pertama yang perlu diperhatikan itu berada di harga 2515. Nah, ini level yang telah diuji beberapa kali ya dan bisa menjadi target kenaikan pertama. Dan jika momentum bullishnya berlanjut, resisten berikutnya ada di 2531 ya, yang merupakan level tertinggi pada grafik ini. Nah, trading plan-nya jika data PMI-nya keluar jauh lebih rendah dari ekspektasi, maka yang dapat meningkatkan ketidakpastian global, nah saya akan mempertimbangkan untuk masuk posisi buy ya pada XAUUSD di atas support 2507 atau jika harga mantul di area 2472 sampai 2480. Nah, target pertama akan berada di resisten di 2515 dan jika momentum berlanjutnya lagi, kita target berikutnya ada di 2531 ya. Nah, untuk stop loss-nya tempatkan di bawah 2472 ya sebagai support kuat ya untuk mengelola resiko secara efektif. Seperti itu. Jadi kita memiliki rencana trading yang tidak hanya berdasarkan pada analisis fundamental saja, tapi juga diperkuat juga oleh level teknikal yang jelas dan dapat diandalkan. Dengan demikian, rangkuman di Dimex Forex Insight hari ini, kami telah membahas berbagai data ekonomi penting yang akan dirilis di minggu ini, serta bagaimana data tersebut dapat mempengaruhi pergerakan pasar forex, mulai dari CB Consumer Confidence DAS hingga PMI Manufaktur China. Nah, setiap data ini memiliki potensi besar untuk mempengaruhi tren pasar dan membuka peluang trading yang menarik. Ingat, memahami konteks fundamental di balik data ekonomi adalah kunci untuk membuat keputusan trading yang lebih bijak. Dengan didukung oleh analisa teknikal yang tepat, Anda dapat memaksimalkan potensi keuntungan sekaligus mengelola resiko yang lebih tepat. Terima kasih sudah bergabung di Dimex Forex Insight hari ini. Saya Firda dan saya Dina. Kami pamit undur diri. Salam profit.